Seorang pria didorong masuk ke kantor CEO wanita oleh rekan kerjanya yang punya niat jahat. Dia berusaha menciptakan skandal agar pria itu hancur reputasinya. Pria itu pun dikunci di dalam sampai malam. Karena tidak ada pilihan lain, dia memutuskan tidur di kantor. Sampai tengah malam, sang CEO akhirnya kembali ke kantor. Dengan lelah, dia membuka pintu dan masuk. Sambil berjalan, dia melepas jaket. Lalu langsung naik ke ranjang untuk istirahat. Tanpa sadar bahwa ada pria lain di atas ranjang. Pagi pun tiba. Keduanya masih tertidur pulas. Rekan kerja yang licik itu sudah membawa atasan. Dengan tergesa menuju kantor sang CEO. Berharap bisa menangkap pria itu basah-basah. Tiba-tiba, CEO wanita itu terbangun. Dia menyadari ada seseorang di sampingnya. Sebelum melihat jelas siapa itu, dia langsung menendangnya dari ranjang karena refleks. Pria itu pun mengangkat kepala dari lantai. Tatapan mereka bertemu. Baru sadar siapa satu sama lain. Mereka sama-sama kaget kenapa bisa ada di tempat yang sama. Karena mereka sebenarnya adalah pasangan suami istri yang baru menikah secara kilat. Beberapa hari lalu di acara perjodohan, ibu sang CEO datang karena khawatir dengan jodoh anaknya. Dia ingin mencarikan pasangan yang cocok untuk putrinya. Tapi baru sampai lokasi, sudah jadi target penipuan. Penipu itu menunjukkan banyak foto palsu untuk menipunya. Hampir saja sang ibu menggesek kartu untuk bayar. Saat itu pria ini muncul, langsung menghentikan penipu itu, dan bilang kalau dia sudah lapor polisi. Penipu itu pun kabur ketakutan. Aksi ini membuat ibu sang CEO langsung simpatik pada pria itu. Dia lalu bertanya apakah pria itu sudah punya pacar. Pria itu hanya bisa tersenyum pahit, karena baru saja dikhianati. Pacarnya selingkuh dengan sahabatnya sendiri, untuk menyelamatkan harga dirinya. Dia berbohong dan bilang pacarnya sudah tidak ada. Tak disangka ibu itu malah menunjukkan ekspresi sedih, lalu menghibur bahwa orang yang sudah tiada tidak bisa kembali. Dia masih muda dan harus move on, masih bisa cari pacar baru. Lalu, dia langsung menarik pria itu keluar. Dengan cepat menelpon anaknya, meminta anaknya segera datang, agar pria itu tidak curiga. Dia pun berpesan agar anaknya tidak mengaku sebagai CEO. Saat pria itu hendak pergi untuk wawancara, ibu itu pura-pura pingsan. Pria itu panik dan khawatir. Kebetulan, sang CEO muncul mengenakan seragam cleaning service. Lalu, ibu itu langsung pura-pura sakit parah. Dengan segala cara ingin menjodohkan mereka. Pria itu akhirnya menyetujui pernikahan karena ragu-ragu. Tak disangka, ibu itu langsung membawa mereka ke kantor catatan sipil. Kurang dari 2 menit, mereka resmi menikah dan dapat buku nikah. Begitu keluar dari kantor catatan sipil, ibu itu langsung ceria. Segera menelpon sahabatnya untuk liburan ke luar negeri. Sementara itu, baru saja keluar dari kantor catatan sipil, pria itu mendapat panggilan wawancara. Dia pun segera bergegas ke perusahaan, saat sedang meletakkan CV di lantai, dan membungkuk untuk mengikat tali sepatu. Mantan pacarnya dan sahabatnya muncul di belakangnya. Suasana jadi canggung banget saat wawancara akan dimulai. Sahabatnya malah diam-diam menyembunyikan CV pria itu. Tanpa CV, pria itu pun tidak bisa menjawab pertanyaan pewawancara. Akhirnya dia pun gagal dan ditolak. Dia tahu betul bahwa ada yang menjegalnya, tapi dia tidak menyerah. Memutuskan untuk langsung bertemu CEO dan minta kesempatan wawancara ulang. Tak lama kemudian, sang CEO menerima daftar peserta wawancara. Melihat suaminya yang baru saja menikah malah dieliminasi. Dia sangat kaget, karena pria itu adalah nilai tertinggi dalam ujian tulis. Saat dia sedang menanyakan hal ini pada sekretaris, pria itu sudah berdiri di depan pintu kantornya.